Ini adalah tablet paling tangguh yang pernah kami coba di tahun 2025. Ya, ini adalah Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro, tablet baru Samsung yang dirancang untuk tahan di berbagai kondisi ekstrim. Dia punya sertifikasi military standard 810H dan sudah shockproof, jadi nggak perlu diragukan lagi ketangguhannya. Dia juga punya IP rating ya, IP68, jadi aman kalau nggak sengaja kecemplung dalam air. Baterainya 10.100 mAh yang daya tahannya super awet. Menariknya, baterai ini bisa dilepas pasang dan tabletnya bisa kita gunakan meskipun tanpa baterai ya. Dipadukan dengan direct power supply lewat port Pogo atau USB-C, tabletnya bisa nyala 24 jam non-stop untuk menjamin operasional pekerjaan tetap lancar tanpa takut kehabisan daya. Konektivitas juga modern, sudah mendukung 5G, Wi-Fi 6E dan NFC juga ada ya. Penasaran sama yang satu ini? Simak video review kita kali ini. Ya, Galaxy Rugged Series ini adalah line up gadget spesial dari Samsung yang dirancang untuk tahan di berbagai kondisi ekstrim. Tapi bukan cuma itu yang membuatnya berbeda dengan seri Samsung Galaxy yang lain. Line up ini hadir sebagai produk B2B atau business to business dari Samsung. Produk ini ditujukan untuk dijual ke perusahaan karena memang memiliki fitur yang khusus dirancang untuk kebutuhan perusahaan besar atau enterprise. Jadi peruntukannya agak berbeda nih ya dari seri Samsung Galaxy yang lain seperti Galaxy S Series, Z Series, atau A Series yang sering kita dengar, mungkin ada yang punya juga ya. Nah, kali ini ada dua model Galaxy Rugged yang baru dirilis, yaitu Galaxy Tab Active 5 Pro dan Galaxy Xcover 7 Pro. Tapi dalam video kali ini kita akan bahas lebih dalam si tabletnya aja, si Galaxy Tab Active 5 Pro. Kira-kira tabletnya kelebihan apa aja ya? Dan skenario penggunaannya seperti apa yang cocok untuk tablet ini? Langsung aja kita bahas mulai dari isi paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit Galaxy Tab Active 5 Pro, lalu ada kabel Type-C, serta ada S Pen spesial untuk Tab Active 5 Pro, ada case rugged juga, dan ada dokumen. Oke, untuk desain sama seperti Galaxy Tab Active yang sebelumnya ya, tablet ini juga hadir dengan desain rugged yang tangguh kelihatannya ya. Semua dihadirkan dengan gaya yang serba bulky, jadi terkesan tebal, termasuk bezel layarnya juga. Untuk varian warnanya cuma ada satu, yaitu green. Dimensinya 170,2 x 242,9 x 10,2 mm. Bobotnya 683 gram. Jadi memang bukan tablet yang tipis dan ringan ini ya. Tapi desain seperti ini bukan tanpa alasan. Yang satu ini dirancang untuk memiliki daya tahan yang luar biasa di berbagai kondisi ekstrim. Memangnya ada apa aja sih yang bikin tablet ini lebih kuat dibanding tablet lain pada umumnya? Pertama, IP rating IP68. Ini artinya tablet punya perlindungan total dari debu dan tahan air hingga kedalaman 1,5 meter selama setengah jam. Tapi bukan berarti ini untuk dicemplungin secara sengaja. Tetap, ini bukan tablet bawah air, bukan ya. Hadirnya IP68 itu lebih ke arah proteksi aja. Jadi kalau nggak sengaja kecemplung dalam air, harusnya masih aman. Berikutnya, tabletnya juga dilengkapi dengan sertifikasi standar military standard 810H. Ini adalah standar testing yang didesain oleh militer US. Testing yang dilakukan itu macam-macam ya, termasuk tes kelembapan, debu, getaran, tes jatuh, dan lain sebagainya. Kemudian tablet yang satu juga diklaim punya kemampuan anti-shock alias tahan banting. Catatannya, menurut klaim dari Samsung, batas amannya adalah jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Lagi-lagi ini untuk proteksi ya, bukan untuk sengaja dibanting-banting. Oke, kita lanjut lihat di sisi-sisinya. Di kanan ada speaker, mikrofon, port USB-C, dan audio jack 3,5 mm. Di atas ada tombol power, tombol volume up and down, mikrofon lagi, dan ada tombol warna hijau yang disebut sebagai Active Key. Active Key ini bisa diprogram jadi tombol shortcut untuk aplikasi third party atau bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan setiap perusahaan. Nah, bisa sebagai shortcut ke kamera untuk scan QR atau aplikasi tertentu yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut. Nah, lanjut untuk sisi kiri, di sini ada speaker, di bawah ada Pogo pin connector untuk alternatif charging dan juga untuk transfer data. Sayangnya untuk charger model Pogo ini dijualnya terpisah ya. Nah, kalau dilihat dari sisinya, tablet ini punya dua speaker. Kualitas speakernya terbilang sudah memadai dengan volume suara yang sangat lantang. Beralih ke depan, kita lihat di bagian bawah dulu, ada 3 tombol navigasi, yang kiri untuk recent apps, yang tengah untuk home sekaligus untuk fingerprint scanner, dan yang kanan itu untuk back. Tombol ini penting supaya pekerja yang pakai sarung tangan itu bisa mengendalikannya dengan mudah. Kemudian di atas tombol itu ada layarnya tentunya ya. Ini layar 10,1 inci TFT LCD PLS. Ya, PLS lah ya, berarti ini kelas-kelasnya mirip kayak IPS ya. Resolusinya 1920 x 1200 pixel. Refresh rate-nya up to 120 Hz dan ini adaptif, bisa naik ke 120 Hz dan bisa turun sampai 30 Hz. Nah, ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Oke, untuk brightness-nya saat kami tes dalam kondisi indoor, brightness maksimumnya ada di 570
76 nits, sementara untuk brightness saat simulasi outdoor ada di 756 nits. Masih oke lah ya untuk kondisi outdoor. Nah, untuk mode warnanya ada dua, yaitu natural dan vivid. Untuk hasil tes color gamutnya seperti ini. Mode natural itu diarahkan mendekati 100% sRGB, sementara vivid itu punya slider vividness ya, dimana kalau kita pentokin ke paling rendah, hasil tes color gamutnya ada di 80% DCI-P3, dan kalau kita pentokin ke kanan, mentok kanan ya, itu hasilnya di 100% DCI-P3. Jadi kalau suka yang Conjuring, pakai mode vivid, slide ke kanan gitu ya. Nah, layarnya juga punya touch sensitivity level yang lebih tinggi dibandingkan tablet pada umumnya. Ini bertujuan agar tabletnya tetap bisa dioperasikan walaupun yang make itu sedang menggunakan sarung tangan. Tentunya layarnya juga sudah mendukung penggunaan S Pen ya. Nah, oke, lanjut lagi. Di atas layar ada proximity sensor dan ada kamera depan 8 megapiksel. Ini kamera fix fokus, bukan f2.0, perekaman video up to 1080p 30 fps. Beralih ke sisi belakang. Di sini ada kamera belakangnya yang 12 megapiksel. Tentunya sudah autofocus, bukannya f1.8, perekaman video sampai 4K 30 fps. Untuk fitur kamera ada portrait, ada pro, night, food, panorama, dan hyperlapse. Nah, di samping kamera ini ada satu buah LED flash. Oh ya, ngomongin di belakang atau back cover dari kamera. Nah, ini bisa dibuka loh ya. Ketika dibuka, kita bisa lihat ada karet seal di back cover tablet ini. Seharusnya ini berfungsi untuk menghalangi air masuk. Nah, kita lihat sisi belakangnya. Dengan tanpa back cover seperti ini, terlihat ada dua baterai yang bisa dilepas pasang. Selain itu ada juga satu slot micro SD card dan satu slot untuk nano SIM card. Bicara soal dukungan SIM card, walaupun hanya ada satu slot nano SIM card, tablet ini sebetulnya mendukung dual SIM. Nah, untuk nomor yang keduanya bisa kita pakai melalui fitur eSIM ya. Jadi dia bisa satu SIM card dan satu eSIM. Untuk spek internalnya SoC Snapdragon 7S Gen 3, RAM 8GB, LPDDR4X, lalu storage-nya 256GB UFS 2.2. Hanya ada satu varian RAM dan storage saja ya. Untuk baterai dia 10.100 mAh yang bisa dilepas pasangan dengan dukungan charging sampai 25 watt. Nah, bicara soal baterai, tablet ini punya fitur no battery mode. Jadi tablet ini bisa digunakan meskipun baterai dilepaskan, tapi dia bukan mengambil energi dari tata surya, bukan begitu ya. Nah, syaratnya kita tetap harus colok terus tabletnya dengan charger 25 watt seperti charger original Samsung atau charger lain dengan protokol Power Delivery 2.0. Ini cocok untuk yang kebutuhannya cenderung diam di tempat atau stasioner. Misalnya untuk dijadikan alat navigasi mobil kargo di perusahaan logistik ya, bisa. Umumnya device akan digunakan aktif selama 24 jam nih dalam bantu navigasi untuk pengiriman barang. Contoh penggunaan lain seperti untuk alat point of sale atau POS di sebuah toko. Biasanya alat POS ini beroperasi tanpa henti selama seharian untuk mencatat transaksi di toko. Dengan adanya fitur no battery mode, kita nggak perlu lagi khawatir tabletnya bakal kehabisan baterai ya. Sekaligus kita juga nggak perlu khawatir juga tentang baterai health ya kalau di-charge terus-terusan. Pokoknya fitur no battery mode sangat berguna untuk yang kebutuhannya stasioner dalam jangka waktu yang panjang terus-menerus. Oke, untuk sensor dia punya accelerometer, fingerprint sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, hall sensor, light sensor, dan proximity sensor. Untuk konektivitas dia udah 5G ya, jadi 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Ya, jadi memang tablet ini mendukung penggunaan jaringan seluler. Jadi ini buat teleponan juga bisa. Catatannya karena dia nggak punya earpiece, suara akan keluar dari speaker ya. Lalu untuk WiFi, udah WiFi 6E, Bluetooth-nya versi 5.4. Untuk Bluetooth codec-nya bisa SBC, AAC, aptX, LDAC, dan SSC tentunya bisa. NFC ya ada dong. Ini adalah front tagging NFC, jadi scanningnya dari sisi depan atau layarnya. Lalu USB-nya, USB 3.2 Gen 1. Untuk OTG ini jelas bisa. Display output bisa juga di sini ya. Lalu untuk fitur keamanan, dia punya face unlock, fingerprint scanner, dan dia punya Samsung Knox Suite. Nah, ini berbeda dengan Knox yang ada di smartphone atau tablet Samsung yang lain ya. Di sini terdapat beberapa aplikasi khusus seperti Knox Manage, Knox Asset Intelligence, Knox Remote, dan juga ada Knox Capture. Ini semua merupakan bagian dari Knox Suite, dan sebagian fitur ini ditujukan untuk IT administrator sebuah perusahaan agar bisa mengendalikan sistem perangkat ini secara remote ya. Jadi Knox Suite ini akan dibantu setup di awal oleh tim Samsung sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sayangnya tablet yang digunakan ini statusnya udah terkunci ya. Jadi kami belum bisa memperagakan bagaimana setup awal perangkat sebagai administrator. Tapi ada satu fitur Knox yang bisa kami peragakan, yaitu Knox Capture. Knox Capture ini adalah scanner barcode yang cerdas untuk mempersingkat pendataan ragam jenis barang dan dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi perusahaan. Tapi kalau belum terintegrasi dengan sistem aplikasi perusahaan, Knox Capture tetap dapat digunakan untuk scanner barcode ya. Caranya tinggal buka Samsung Note aja di sini ya contohnya ya. Lalu pilih icon barcode pada bagian kiri atas keyboard. Setelah itu scan aja barcode produknya, kemudian kita akan mendapatkan salinan kode produknya di Samsung Note.
Oke, untuk OS, dia pakai One UI 7 ya, berbasis Android 15 out of the box. Tapi untuk saat ini sudah ada update nih ke One UI 8. Nah, terkait Android update, Samsung menjanjikan 7 kali Android update dan 7 tahun security update ya, panjang. Nah, untuk fitur khas One UI seperti separate app sound itu juga udah ada di sini. Tapi kalau modes and routines serta secure folder sayangnya belum ada. Nah, kalau fitur DeX ada nggak? Ada dong. Jadi kita bisa pakai tablet ini dengan tampilan ala desktop. Fitur kekinian seperti Gemini dan Circle to Search juga udah ada di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian performanya. AnTuTu 10 754 ribuan, AnTuTu 11 di 986 ribuan, Geekbench 6 single core 1160, multicore 3322. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited OpenGL AS 3.1 graphics score di 6705. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test best loop score 4096, lowest loop score-nya di 4089. Jadi stability-nya tinggi sekali di 99,8%. Untuk GFX Bench 1080p Manhattan 3.1 offscreen dapat 61 fps, untuk 1080p Car Chase offscreen dapat 34 fps. Oke, tablet ini memang bukan dirancang buat gaming ya, jelas ya. Tapi nggak apa-apa kali ya, kita coba buat info tambahan aja. Untuk sampai server, game ini bisa jalan di 120 Hz, jadi frame rate-nya bisa nyampe 120 fps. Jadi lancar tanpa masalah. Real Racing 3, sama seperti tadi, bisa jalan 120 Hz layarnya, jadi frame rate-nya 90 sampai 120 fps. Mobile Legends, frame rate terbuka sampai super atau 90 fps. Waktu dimainkan ini stabil di kisaran 85 sampai 90 fps saat sepi atau ramai juga bisa. Stabil dia ya. PUBG Mobile, setting maksimumnya terbuka sampai smooth extreme alias 60 fps. Kalau dimainin ya dia stabil di 60 fps. Kemudian untuk gyro gimana? Gyro aiming lancar, gak ada masalah. Kan hardware gyro di sini. Lanjut untuk Wuthering Wave. Ketika dicoba di setting grafik terendah dengan setting frame rate di 60 fps, gamenya jalan di kisaran 30 sampai 45 fps. Genshin Impact kita coba setting lowest 60 fps dengan skenario seperti biasa. Hasilnya frame rate di kisaran 40 sampai 50 fps sepanjang pengujian. Untuk suhunya di sisi belakang ada di kisaran 40 derajat Celcius, sementara di sisi depan ada di kisaran 37 sampai 38 derajat Celcius. Jadi lumayan juga bisa dipakai buat main game ya. Jadi mungkin kalau ada perusahaan yang pakai ini sebagai sistem POS, hati-hati jangan sampai diinstal game. Oke, lanjut untuk pengujian kameranya. Oke, sekarang kita lagi di studio untuk menguji kualitas kamera dari Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro 5G. Video yang kalian lihat ini adalah video dari kamera depannya. Untuk resolusinya ini maksimal sampai 1080p 30 fps. Untuk audionya juga ini direkam menggunakan mic bawaan dari tabletnya. Gimana dengan kualitas gambarnya? Untuk detail ini sudah oke ya, dan gambarnya juga cukup terang karena kita di sini juga menggunakan lampu studio. Sekarang kita coba gimana kalau lampu studionya kita matikan. Oke, dan ini perekaman video kamera depan Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro 5G saat kondisi lampu studio kita matikan. Untuk detail ini memang sudah menurun, tapi gambarnya masih cukup terang dan di sini terlihat minim noise ya, walaupun kondisi cahayanya sudah lebih gelap. Oke, sekarang kita coba perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro 5G. Resolusinya di sini dia maksimal sampai 4K 30 fps. Untuk detailnya ini dia sudah lumayan tinggi ya, dan di sini kita menggunakan lampu studio. Dan hasilnya video juga terlihat terang di tablet ini. Oke, sekarang kita coba perekaman video kamera belakang tablet ini saat kondisi lampu studio dimatikan. Untuk detailnya ini masih cukup oke ya, walaupun lampu studio dimatikan, dan videonya juga masih cukup terang dan minim noise. Oke, sekarang kita coba pakai tablet ini untuk kegiatan meeting online seperti menggunakan Google Meet. Kita coba di sini menggunakan background blur, aman. Lalu gimana dengan custom background? Tidak ada masalah. Lalu kita coba juga menggunakan filter. Oke, aman, tidak ada masalah untuk meeting online dengan Google Meet di tablet ini. Oke, sekarang kita coba pakai tablet ini untuk meeting online dengan aplikasi Zoom Meeting. Sudah kita coba cek apakah ada dukungan untuk background effect. Oke, ada. Kita coba pakai virtual background di sini. Aman. Lalu gimana dengan background blur? Tidak ada masalah juga. Lalu gimana dengan video filter di Zoom Meeting ini? Oke, aman ya, berjalan lancar tanpa masalah. Kita coba pakai background blur sambil menggunakan filter. Tidak ada masalah di tablet ini untuk aplikasi Zoom Meeting. Oke, itu tadi pengujian kamera dari Samsung Galaxy Tab Active 5 Pro 5G. Sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya. Oke, sekarang kita lihat daya tahan baterainya. Untuk YouTube Local Video Playback 1080p, baterai bisa bertahan sampai hampir 31 jam. Tepatnya 30 jam 57 menit.
Ini hasil yang sangat luar biasa loh. Sangat cocok untuk yang kerja di outdoor dan jarang ketemu colokan. Layarnya besar, tapi kelakuannya kok seperti HP ya. Baterainya awet banget. Lanjut untuk YouTube video streaming 1080p non HDR, baterai berkurang 5% dalam 1 jam. Ini bukan pengujian setengah jam. Mainan TikTok selama 1 jam, baterai berkurang 5% ya. Jadi awet lah baterainya, luar biasa. Untuk charging, kita coba pakai charger original Samsung yang 25 watt ya. Dari 0 sampai 50% butuh waktu 1 jam 21 menit, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu hampir 3 jam atau tepatnya 2 jam 58 menit. Emang gak bisa dibilang kenceng ya, tapi inget dong kapasitas baterai itu sekitar 10.000 mAh. Jadi rasanya sih wajar-wajar aja ya. Lanjut lagi untuk Netflix, dia udah wideband L1 tanpa dukungan HDR. Untuk YouTube streaming bisa sampai 4K 60 dengan HDR dan streamingnya juga mulus, lancar, nggak ada masalah. Untuk haptic feedback tersedia di sini, tapi lucunya settingan defaultnya dimatikan. Saat dicoba ini memang bukan yang super halus, tapi udah mencukupi lah di sini ya. Oke, intermezzo. Seperti yang kita udah bilang dari awal, seri Galaxy Rugged itu juga ada versi smartphone-nya yang saya pegangan dari tadi. Dan yang ini adalah Galaxy Xcover 7 Pro. Yang satu ini juga pakai desain rugged dan punya beragam hal tangguh mirip Galaxy Tab Active 5 Pro. Dia punya rating di IP68, jadi aman juga kalau nggak sengaja kecebur di air. Bodinya juga punya sertifikasi military standard 810H dan udah shockproof juga. Jadi tahan dijatuhin, getaran sampai suhu ekstrim juga. Layar 6,6 inci dan punya touch sensitivity level yang ekstra. Jadi aman juga kalau mau dioperasikan pakai sarung tangan. SoC-nya pakai Snapdragon 7S Gen 3 dan dukungan Knox Suite-nya juga lengkap. Ya, intinya ini adalah HP tangguh yang cocok untuk berbagai kebutuhan enterprise. Sebetulnya kalau dijual bebas sih, mau dipakai buat tracking segala macam juga asik kali ya satu ini ya. Oke, kita kembali lagi ke tablet yang satu ini. Untuk harganya, Galaxy Tab Active 5 Pro dijual dengan harga 13.999.000. Sementara kalau si HP yang satu ini, Galaxy Xcover 7 Pro dijual dengan harga kisaran 8.499.000. Untuk info lengkap, silahkan langsung aja cek di kolom deskripsi. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan untuk tabletnya. Pertama-tama, meskipun dia punya standar militer, bukan berarti perangkat ini anti rusak ya. Dari sisi pengguna juga harus teliti, terutama saat buka tutup back cover. Kalau back cover nanti itu kurang tertutup dengan rapat, air itu bisa juga masuk dan merusak komponen di dalamnya. IP68 itu artinya tahan air sampai level tertentu, bukan kedap air, bukan untuk dibawa berenang, bukan untuk nyemplung ke dalam laut, bukan ya. Kemudian untuk mengoptimalkan kemampuan dan fiturnya dalam sebuah perusahaan dibutuhkan divisi atau tim IT yang mumpuni loh ya. Karena salah satu keunggulan tablet ini ada di kemampuan manajemen perangkat secara remote. Tapi tenang, kalian bisa mendapatkan fasilitas training untuk IT kantor kalian melalui partner yang sudah ditunjuk oleh Samsung. Nah, kemudian walaupun tablet ini sudah mendukung konektivitas seluler dan bisa dipakai untuk teleponan, tapi suaranya keluar lewat speaker ya. Jadi bukan diangkat begini tablet ya. Enggak, bukan begitu. Sisi menariknya jelas, durabilitasnya ekstra tangguh. IP rating IP68, punya standar ketahanan military standar 810H. Nah, baterainya bisa dilepas pasang. Daya tahan baterainya super awet ini untuk sebuah tablet ya. Lalu dia support charging dan transfer data via Pogo untuk alternatif dari port USB-C. Tersedia juga mode no battery mode, penting banget ini ya. Lalu ada fitur Knox Suite yang sangat cocok untuk kebutuhan perusahaan. S Pen juga ada dalam box ya, nggak perlu beli lagi. Case rugged juga sudah tersedia dalam box. Layarnya juga super sensitif, pakai sarung tangan nggak ada masalah. Refresh rate udah langsung 120 Hz. Punya tombol navigasi fisik yang merupakan kelebihan tersendiri ya untuk bekerja di lapangan ya. Kemudian dia juga punya slot untuk micro SD, punya audio jack, support dual SIM, support eSIM juga, konektivitas sampai 5G, ada active key-nya yang unik ini ya. Nah, Samsung Galaxy Rugged Series ini tentunya hadir sebagai solusi untuk perusahaan yang membutuhkan perangkat kerja dengan durabilitas tinggi, keamanan ketat, dan fitur yang mendorong produktivitas. Ini adalah perangkat yang dirancang untuk bekerja dan menghasilkan nilai bisnis, bukan sekedar adu spek atau buat gaming ya. Perangkat seperti ini punya nilai tersendiri di berbagai bidang bisnis seperti di sektor ekspedisi, logistik, manufaktur, pergudangan, retail, dan lain-lain. Kemampuan tahan banting, tahan air, serta fitur-fitur yang dirancang untuk berbagai kebutuhan bisnis membuatnya sangat bisa diandalkan untuk mempermudah dan memperlancar berbagai aktivitas dalam sebuah perusahaan. Pada akhirnya, keunggulan-keunggulan unik di Galaxy Rugged Series ini memberikan nilai yang lebih besar untuk mendukung berbagai aktivitas bisnis dibandingkan perangkat yang dirancang untuk konsumer pada umumnya. Jadi, kalau rasanya perangkat ini cocok untuk operasional perusahaan atau kantor kalian, tinggal rekomendasikan saja ke bagian pengadaan atau manajernya. Oke, sekian pembahasan kami. Sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Saya Didi Irfan, Jakarta Review TV.